wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa belajar seperti biasa. Jadi kita mengawali, sebelum kita memasuki pelajaran, kita seperti biasa membaca doa, ya. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, kita membaca doa. Baca doa, mulai. Pada pagi hari ini kita sebelum memasuki pelajaran materi hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaringan makanan, ya. Tapi kita perlu juga sebelum mulai kita absen, ya, absen dulu baru kita belajar. Siapa yang tidak hadir, siapa yang absen, siapa yang hadir, ya. Nah, jadi yang pertama saya panggil tunjuk tangan, ya. Pertama Ahmad Badari, yang kedua Halimatur Sakdia, ya. Yang ketiga Muhammad coba Muhammad Zikir, ya. Zikri. Muhammad Nailun Zaki, ya. Muhammad Rafi, ya. M. Ridho Mustafa. Mana M. Ridho Mustafa? Tidak ada. Berarti absen, ya, absen. Satu orang, ya. Siti Amalia, nah. Yuli Yanti, hadir. Jadi sudah tadi, ya. Nah, Rizky, ya. M. Ridwan, ya. Nah, nampaknya cuma satu orang yang absen, ya. Ya. Jadi sebelum kita memasuki, guru mau menerangkan pelajaran yang sudah lalu, ya, menyambung pelajaran yang akan datang, yaitu hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan, ya. Sebelum kita mengikuti pelajaran sebelumnya, kita harus tahu dengan apa yang dimaksud rantai makanan, ya. Rantai makanan di sini, ya, harus tahu dengan apa yang dimaksud rantai makanan dulu, ya. Di sini rantai makanan disebut juga jaring-jaring makanan.
yang artinya sebuah peristiwa makanan antara sesama makhluk hidup. Sesama makhluk hidup tuh makhluk hidup ke makhluk hidup, ya. Makhluk hidup tuh beberapa makhluk hidup, banyak makhluk hidup beda. Nah, cuman yang disebutkan di sini tertentu, ya, banyak makhluk hidup. Makhluk hidup tuh yang ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, satu, ya. Nah, Kedua, makan. bisa makan, ya. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di sini sebuah peristiwa makanan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi tadi sudah guru bilangkan juga, sudah disebutkan makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah pertama bisa makan, ya, bergerak, apalagi bergerak, makan, Bernapas. Iya, minum. makan tuh sama minum sudah, ya. Nah, itu. Bernapas. Nah, itu makhluk hidup tuh bisa bernapas. Pokoknya kalau dia bisa bernapas, bisa makan, bisa bergerak, makhluk hidup. Nah, ya. Nah, di sini sudah disebutkan tadi urut-urutannya tertentu, ya. Dalam suatu rantai makanan, tuh rantai itu berkesinambungan. Nah, ya, rantai itu berkesinambungan, saling membutuhkan. Nah, rantai makanan. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, ya, konsumen, dan pengurai. Produsen itu memproduksi, menghasilkan. Nah, ya. Nah, begitu juga seterusnya konsumen memakai atau membutuhkan. Nah, itu. Jadi di sini guru lagi jelaskan, di sini ada gambar rantai makanan. Di sini yang lebih mudahnya kita digambarkan ini supaya kita mudah membacanya, ya, membacanya dari padi, tikus, ulat, elang, ya. Siapa yang pernah melihat padi? Pernah ada melihat padi? Pernah. Kita orang kampung, ya. Orang kampung tahu dengan padi. Padi itu makanan pokok khas orang Indonesia, ya. Jadi padi itu di pelosok dulu sudah menanam padi. Jadi padi itu makanan pokok. Nah, terutama orang Indonesia, ya. Tapi di Indonesia ada juga yang makan jagung, makan sagu, tapi kebanyakan padi inilah mayoritasnya seluruh Indonesia banyak makan padi. Jadi padi kita sudah tahu pohon padi dah. Nah, dia punya tangkai. Nah, kita petik. Nah, ya, itu kita pakai mesin. Ada juga yang pakai ani-ani, kata orang Jawa, ani-ani. Nah, itu padi. Jadi siapa yang pernah melihat tikus? Pernah. Nah, tikus berapa kakinya? 4 tikus kakinya, ya. Bisa meloncat? Bisa. Tikus bisa meloncat. Terbang bisa? Tidak bisa. Bisanya meloncat. Nah, tikus itu makan apa? Makan padi. Nah, ya. Jadi padi dimakan oleh tikus. Manusia juga makan padi. Cuman di sini untuk contoh gambar rantai makanan saling berhubungan, saling berketergantungan. Makanya dibikin padi binatang aja, tidak manusia, ya. Nah, ya. Ya. Jadi tadi padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Tahu dengan ular? Tahu. Kayak mana bentuknya ular? Panjang. Berapa panjangnya? Berbeda. Ada yang panjang, ada yang setengah panjang, ada yang 1 meter, 2 meter. Ular apa yang panjang? Ular piton katanya, ya. Nah, itu ada kejadian di daerah yang dimakan oleh ular, ya. Nah, itu daerah terjun, ya.
dia memotong karet dimakan kata ceritanya sejak itu baru aja ya. Itu jadi tikus dimakan oleh ular. Kurasa kalau kita lihat semuanya sudah pernah nengok ular ya. Nah ular tidak asing lagi, ular kobra gitu dia ya. Tangannya apa bisa matok orang, bisa gigit orang juga. Nah kalau ular yang besar tadi, yang piton tadi bisa menelan. Jangankan tikusnya, apa? Binatang lain pun juga bisa dimakannya yang besar. Babi pun bisa dimakannya juga. Ya. Ya, sampai mana tadi? Sampai ke ular. Ular itu termasuk binatang berbisa. Ya, ada juga yang ada berbisa. Cuma kebanyakan orang takut dengan ular karena ular itu ada yang berbisa, ada yang jahat. Jadi yang lain ada jahat atau umpat jahat juga. Ya, namanya ular. Ya, ular kobra itu kalau dia matok bisa orang bisa pingsan ya. Nah itu sering dijumpai di darat-darat ya. Nah jadi ular itu, jadi kebanyakan orang manusia takut dengan ular. Ada ular itu udah jahat ya, karena bisa bisa membunuh orang, bisa orang menjadi pingsan karena ular ya. Nah makanya orang takut dengan ular. Jadi ular itu ditakuti oleh orang ya. Itu apalagi tikus. Nah jadi ular makan tikus. Nah, ular yang jahat tadi ada juga yang mangsanya kalah. Nah, dimakan oleh elang. Nah, ya, ular dimakan elang. Tapi di sini contohnya ular yang kecil aja dimakan ular. Ular kecil aja dimakan elang, ya. Nah, ini cuma untuk sebagai gambaran aja, ya. Nah, ular dimakan oleh elang. Nah, itu. Pernah dengar ular elang? Elang punya sayap, ya bisa terbang. Elang itu ada yang warna merah, ada yang warna putih, dan sebagainya. Lagi ada juga yang lain juga elang itu ya. Nah, elang itu kalau dia nyambar ular, nengok di atas, langsung turun gitu ke bawah, bukan dia juga langsung turun menjatuhkan diri. Nah, lalu angkat dia. Nah, itu namanya elang. Nah, ya, elang. Elang ini bisa menangkap dengan kakinya, dicekamnya, elang tadi bawa ke pohon lain. Disitulah dia matikan ular yang kecil tadi. Nah, apa di sini ular kok bisa dimakan elang? Karena bukan ular yang besar, tapi ini sebagai gambaran aja, ya, sebagai gambaran aja. Kalau ular yang besar mungkin tidak bisa dia makan. Cuma dia bisa makan ke elang tadi. Nah, berarti elang itu makan yang punya daging, yang berdaging dimakannya. Nah, ya, nah itu. Jadi sampai ke elang, dia elang sudah makan kenyang, akhirnya mati elang. Ya, matinya elang juga menjadi pupuk. Nah, humus. Ya, nah menjadi pupuk, humus menjadi pupuk. Pupuk itu tumbuhlah sejenis tumbuh-tumbuhan. Nah, ya, sejenis tuh tumbuhan ini tumbuh seperti jamur, ya, jamur. Tumbuhan yang lain juga bisa, ya. Jadi dia humus. Nah, ini. Jadi dia nanti humus nih. Padi tadi ketemu ke padi lagi berbalik ya. Padi tadi punya akar, jadi meresap ke pupuk tadi, ya yang sudah mati tadi. Jadi padi ini juga walaupun dia tidak bernyawa, tapi dia bisa makan. Nah ya, padi tadi bisa makan melalui akar. Nah ya, kalau dia bisa makan, mati. Ya. Iya. Yeah. Jadi padi tadi menyerap
humus yang sudah membusuk tadi, ya, yang sudah membusuk diserap dia menjadi, anggaplah menyerap itu maksudnya memakan. Ya, tapi kalau hewan, kalau binatang memakan, kalau dia menyerap. Nah, makanya bisa tuh tumbuh. Nah, bisa tumbuh, bisa hidup karena dia menyerap melalui akar. Nah, di situ ada akar serabut, ada akar tunjang. Akar serabut itulah yang menyerap makanan. Nah, yang menyerap makanan di sekitar di situ sekelilingnya yang punya vitamin. Jadi yang bangkai-bangkai tadi menjadi pupuk. Nah, menjadi pupuk diserap oleh akar. Nah, akar itu ada akar serabut, ada akar tunjang. Jadi kalau kita belajar lagi selanjutnya panjang lagi cerita masalah akar. Akar serabutnya untuk menyerap makanan. Ini ya, guru sepintas lalu aja menerangkan akar tunjang untuk menahan batang supaya jangan roboh. Nah, ya. Jadi akar tunjang ini besar, menunjang ke bawah. Itu namanya disebut akar tunjang. Kalau akar serabut seperti rambut. Nah, seperti rambut, dia menyerap makanan di sekitar dia gitu. Atau bisa mencari ke jauh. Ya, dia menyerap di sekitar itu vitamin. Ya, pupuk bukan vitamin. Kalau vitamin kita makan vitamin, beda. Kalau dalam bahasa tumbuh-tumbuhan pupuknya. Nah, ya, pupuk yang lemak-lemak, ya, yang subur, tanahnya subur diserap dia supaya pertumbuhan diserap oleh tanaman tadi, tumbuhlah dengan subur tanaman tadi, dengan gemuk. Nah, dengan gemuk. Jadi itu tadi fungsi akar adalah menyerap makanan, fungsi akar tunjang adalah menahan batang supaya jangan roboh. Ya, sudah jelas sampai sini? Ya, sudah jelas? Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, ada nggak? Nah, kalau ada yang bertanya, guru bertanya nih. Nah, sudah paham? Sudah. Kalau guru tanya, bisa ada jawab? Nah, Halimah bisa ada jawab? Bisa Allah. Nah, ya. Jadi guru bertanya sedikit. Kalau ada yang bertanya, guru yang bertanya. Nah, ya, mudah aja pertanyaannya. Ya. Tikus dimakan apa tadi? Tikus dimakan bagus, Halimah, ya. Bisa jawab. Berarti guru nerangkan selama ini materi kita pelajaran hari ini bisa sudah, ya, sudah. Walaupun kita pelajaran sedikit, tapi kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil kesimpulannya. Nah, ya, mengambil kesimpulannya. Yang penting belajarnya kita nanti di rumah dipelajari lagi. Yang belum tahu bertanya lagi. Sampai kemana? Ya. Nah. Ini tadi ya, sampai mana tadi? Jadi ingat tadi. Rantai makanan disebut juga jaring makanan, yang artinya sebuah peristiwa makanan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, dia saling menguntungkan. Nah, ini saling menguntungkan. Maksudnya berantai itu saling menguntungkan. Padi dimakan oleh tikus dimakan ular juga dimakan oleh elang mati menjadi humus jadi pupuk, dimakan lagi oleh tumbuh-tumbuhan, diserap oleh tumbuh-tumbuhan lagi. Nah, aku rasa cukup jelas guru menerangkan, ya. Rasa guru sudah jelas, tapi itu kalau belum paham bertanya. Nah, ya, ada kan? Ada. Nah, kalau sudah jelas, kita minggu depan kita sambung kembali pembelajaran yang lain lagi, ya. Ini sudah selesai, ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita.
mengenai hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan, ya. Nah, yang mana mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa semuanya di antara siswa-siswa kita paham semuanya yang guru terangkan tadi, ya. Nah, sampai sini karena waktunya kita sudah habis juga, kita akan masuk nanti pelajaran yang akan datang. Jadi sebelum pulang ini sudah agak siang waktunya. Jadi kita kalau sudah siang, kalau pembelajaran masih di luar main, kita dapat juga seperti biasa. Kalau sudah agak siang, sudah akhir pelajaran terakhir, kita baca doa sebelum guru akhiri, sebelum guru tutup, baca doa, ya. Baca doa mulai pula. Pelajaran kita, guru juga sebelum kita tutup nanti kita balik bersalaman langsung keluar, ya. Jadi dari sana langsung dari sini langsung ke sana, ya, sama. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kasihkan ya.